Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Desa Kinarasih terkenal dengan keindahan alamnya yang asri, dikelilingi oleh hutan lebat dan gunung yang menjulang tinggi. Namun, di balik kedamaian itu, tersimpan sebuah cerita yang selalu dibisikkan orang-orang yang tinggal di sana. Cerita tentang Sukmo Kinarasih. Sosok yang tak pernah tampak di siang hari, namun selalu hadir dalam bayangan di malam hari. Di suatu malam yang gelap, Angga, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa Kinarasih, memutuskan untuk menyusuri jalanan desa yang sepi. Ia penasaran dengan kisah misteri yang selalu dibicarakan penduduk desa. Siapa Sukmo Kinarasih itu? Pikirnya dalam hati. Menurut cerita yang ia dengar dari para penduduk, Sukmo Kinarasih bukanlah orang biasa, melainkan sosok gaib yang muncul setiap malam. Angga berjalan melewati rumah-rumah tua yang terbuat dari kayu. Di setiap jendela, hanya ada kegelapan yang menatap balik. Tak ada suara lain selain angin yang berbisik di antara pepohonan. Jalanan desa yang sunyi memberi kesan angker bagi Angga, namun rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Angga tahu bahwa ada banyak versi cerita yang beredar. Ada yang mengatakan Sukmo Kinarasih adalah roh penasaran yang tak bisa tenang. Ada pula yang mengatakan bahwa Sukmo adalah sebuah entitas yang akan menuntut korban setiap tahun. Sambil terus berjalan, Angga mempercepat langkahnya. Dalam sekejap, ia telah tiba di sebuah rumah tua yang terletak di ujung desa. Rumah itu tampak terbengkalai, dengan cat yang sudah pudar dan daun-daun kering yang berserakan di halaman. Angga merasa seakan-akan ada yang mengamatinya dari balik jendela rumah tersebut. Suara derap langkahnya terasa semakin berat, seakan ada yang mengikutinya. Tiba-tiba, Angga berhenti. Di tengah kegelapan, ia melihat sesuatu yang bergerak cepat di antara pohon-pohon. Bayangan itu begitu samar, namun cukup jelas untuk membuat Angga merasa ada yang tidak beres. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengintainya. Apakah itu Sukmo Kinarasih? Pikirnya. Jantungnya mulai berdegup kencang. Tanpa sadar, Angga melangkah mundur, ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun, bayangan itu semakin dekat. Tiba-tiba, Angga merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya, dan suara lembut namun menyeramkan terdengar di telinganya. "Jangan lari, Angga. Aku menunggumu." Setetes keringat dingin mengalir di wajah Angga. Ia berbalik dengan cepat dan mendapati diri di hadapan sebuah wajah pucat yang tak dikenal, dengan mata kosong yang memancarkan kegelapan. Wajah itu tampak tak memiliki ekspresi, hanya hampa. Angga terdiam, tubuhnya kaku seolah tak bisa bergerak. Sosok itu perlahan tersenyum, namun senyuman itu lebih mirip sebuah ancaman daripada kebahagiaan. "Aku Sukmo Kinarasih," katanya dengan suara serak yang seolah berasal dari kedalaman tanah. Tiba-tiba, Angga terperanjat. Ia merasa ada yang menariknya dari belakang. Sesuatu yang kuat dan tak terlihat, membuat kakinya tergeser ke belakang. Angga berusaha untuk berteriak, namun suaranya tercekat, tak keluar. Angga merasakan sesuatu yang mencekam di tubuhnya, seakan sebuah kekuatan yang tak tampak tengah mengendalikan gerakannya. Wajah pucat Sukmo Kinarasih masih menghadapnya dengan senyum yang semakin melebar. "Jangan takut," kata suara itu. Meskipun setiap kata yang diucapkan terasa seperti desisan angin malam yang dingin dan menyeramkan. Namun Angga tidak bisa membendung rasa takut yang semakin membelit dirinya. Tubuhnya terasa sangat berat, dan setiap langkah yang coba ia ambil terasa semakin jauh dari kenyataan. Sukmo Kinarasih, entitas yang ia dengar dari cerita-cerita itu, kini berdiri di hadapannya, mengendalikan sekitarnya dengan cara yang tak bisa dimengerti oleh nalar manusia. Sukmo Kinarasih mundur sedikit, menghilang ke dalam kegelapan hutan yang berada di belakangnya. Angga tidak bisa bergerak, seolah ia terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Suara derap langkah kaki di atas tanah yang kering, semakin menjauh, menghilang seiring dengan angin malam yang berbisik lembut. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, Angga akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Dengan penuh ketakutan, ia mencoba berbalik dan berlari kembali ke rumahnya. Namun, setiap kali ia berbalik, bayangan Sukmo Kinarasih selalu ada, berada di sana,
entah bagaimana bisa mengikutinya. Di tengah lariannya, Angga teringat sesuatu yang penting, sesuatu yang pernah didengar di antara desas-desus para penduduk desa. Mereka selalu berbicara tentang sebuah mantra kuno yang bisa mengusir Sukmo Kinarasih. Tetapi mantra itu hanya bisa diucapkan oleh mereka yang benar-benar mengerti dan percaya akan kekuatan dunia gaib. Angga merasa, jika ia bisa menemukan mantra itu, mungkin ia bisa terbebas dari cengkeraman entitas tersebut. Namun, di mana ia bisa menemukannya? Waktu terus berjalan, dan bayangan Sukmo Kinarasih semakin mendekat. Angga merasa sebuah rasa kepedihan yang aneh mulai merasukinya. Seperti ada sesuatu yang menyakitkan dalam setiap langkahnya. Seperti ada sesuatu yang mengejar dan ingin menariknya kembali ke tempat yang gelap itu, ke dunia yang tak kasat mata. Lariannya membawa Angga ke sebuah jalan setapak yang lebih sempit, dipenuhi semak dan cabang-cabang pohon yang saling bertautan. Ia merasa terperangkap di tengah hutan yang semakin mencekam. Suara-suara aneh berdesir di udara. Entah dari mana asalnya, entah apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Angga tahu satu hal, ia tidak bisa berhenti. Setiap detik terasa begitu berat. Setiap napasnya terasa semakin sesak. Seakan sesuatu sedang mengawasi setiap gerakan tubuhnya. Angga hampir saja terjatuh ketika sebuah suara memecah kesunyian malam itu. Kau tidak akan bisa lari dariku. Angga, kau adalah bagian dari kisah ini. Kisah Kinarasih. Kali ini, suara itu terdengar sangat dekat. Di belakangnya, tepat di telinga. Angga menggigil, tak berani menoleh. Namun ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil hanya membawanya lebih dalam ke dalam dunia Sukmo Kinarasih. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat dingin menyentuh tangannya, membuatnya terhenti sejenak. Angga menoleh, dan di sana, di depan matanya, berdiri sosok itu, Sukmo Kinarasih. Mata kosongnya yang menyeramkan kini terfokus padanya. Seakan sedang menunggu sesuatu, atau bahkan menginginkan sesuatu. Kenapa kau mengikutiku? Tanya Angga dengan suara yang hampir tak terdengar, meski ketakutannya telah mencapai puncaknya. Sukmo Kinarasih tersenyum lebar, dan tanpa berkata apa-apa, ia melangkah maju, mendekati Angga dengan langkah yang lambat namun pasti. Angga bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk kulitnya. Jarak antara mereka semakin dekat. Dan sosok itu hanya tinggal beberapa langkah lagi. Angga, dalam ketakutannya, akhirnya tersadar. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini, sebelum entitas itu benar-benar menguasainya. Dengan cepat, ia berlari ke samping, mencoba mencari celah untuk meloloskan diri. Namun, setiap jalan yang ditempuhnya tampaknya kembali berujung pada sosok Sukmo Kinarasih. Pergilah, Angga. Kata suara itu lagi, kali ini terdengar lebih dalam dan lebih mengancam. Hidupmu adalah bagian dari kisah ini. Tak ada jalan keluar. Angga terdiam sejenak di tengah kegelapan hutan. Rasa takut yang sebelumnya menguasainya kini berubah menjadi kebingungannya. Setiap arah yang ia tuju, hanya membawa dirinya kembali ke titik yang sama, menghadapi Sukmo Kinarasih. Sosok itu, dengan wajah pucat dan mata kosong yang menyala dalam gelap, terus mengikutinya, seolah tak pernah lelah. Berusaha mengumpulkan kekuatan, Angga berbalik dan menatap langsung ke mata Sukmo Kinarasih. Apa yang kau inginkan dariku? Suaranya terdengar serak, penuh ketakutan namun juga sebuah kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak bisa terus lari, tidak bisa terus dikuasai oleh ketakutan ini. Sukmo Kinarasih hanya tersenyum. Senyum yang begitu misterius dan menakutkan. Aku bukan hanya bagian dari Kinarasih. Aku adalah bagian dari setiap jiwa yang datang ke desa ini. Bagian dari setiap cerita yang tak pernah berakhir. Dan kini, kau adalah bagian dari kisahku. Angga merasa tubuhnya dipenuhi oleh sesuatu yang dingin. Seperti ada kekuatan gaib yang melingkupi dirinya. Meresap ke dalam setiap urat nadi. Dalam sekejap, ia teringat tentang mantra kuno yang pernah didengar dari seorang penduduk tua desa. Mantra itu dikatakan bisa mengusir roh-roh penasaran yang terperangkap di dunia ini, namun hanya bisa digunakan oleh mereka yang benar-benar paham dan percaya pada kekuatan yang tak tampak. Dengan penuh keyakinan, Angga mulai mengingat setiap kata yang pernah disebutkan penduduk desa. Ia menarik napas panjang dan mulai melafalkan mantra itu pelan-pelan.
Kata demi kata keluar dari bibirnya, meskipun suaranya masih terdengar gemetar. Entitas yang menghadapinya tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Angga merasa ada ketegangan yang semakin memuncak. Namun, saat ia mulai mengucapkan kata terakhir dari mantra itu, Sukmo Kinarasi mendekat, dan suara yang mengerikan kembali terdengar di telinganya. Kau pikir mantra itu bisa mengusirku? Aku adalah bagian dari desa ini, dari tanah ini. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Angga merasakan tubuhnya semakin lemas, dan ketakutan yang awalnya sudah mulai mereda kini datang kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Sukmo Kinarasi semakin mendekat, dan Angga merasa seperti ada sesuatu yang menarik dirinya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Semakin dekat dengan wajah pucat itu, semakin kuat pula perasaan bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar. Namun, tepat saat Sukmo Kinarasi hampir mencapai Angga, tiba-tiba ada cahaya terang yang menyinari seluruh hutan. Cahaya itu datang entah dari mana, mengelilingi tubuh Angga dan menyinari sosok Sukmo Kinarasi. Angga merasa cemas, namun di sisi lain, cahaya itu memberikan rasa aman yang asing. Ia merasakan tubuhnya seolah diangkat dari tanah. Sukmo Kinarasi terhenti, tatapannya tajam dan penuh kebencian. Kau pikir cahaya ini bisa mengalahkanku? Aku telah lama terperangkap di sini, lebih lama dari yang kau bayangkan, kata Sukmo dengan suara yang penuh amarah. Namun cahaya itu semakin kuat, semakin terang. Tanpa bisa menahan diri, Sukmo Kinarasi mengangkat tangannya, mencoba menahan cahaya itu. Namun semakin ia berusaha, semakin cahaya itu menyebar. Tiba-tiba, sosok itu berteriak, dan tubuhnya mulai menghilang dalam kepulan asap hitam. Kau tidak bisa mengalahkanku, Angga, teriaknya. Namun suara itu perlahan menghilang bersama dengan bayangannya yang mengabur dalam kegelapan. Angga terdiam, tubuhnya terjatuh ke tanah dengan napas terengah-engah. Cahaya itu mulai meredup, dan suasana hutan kembali sunyi. Sukmo Kinarasi telah menghilang, namun Angga masih merasa ada sesuatu yang tak selesai. Ia tahu, meskipun entitas itu hilang untuk sementara, ia belum benar-benar bebas. Dengan tubuh yang masih gemetar, Angga berdiri perlahan. Cahaya yang membantunya kini mulai memudar, meninggalkan sisa-sisa keheningan yang aneh. Di kejauhan, Angga bisa melihat sebuah rumah kecil yang tampaknya terletak di tengah hutan, rumah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan rasa penasaran yang masih menggerogoti dirinya, ia memutuskan untuk mendekat. Sesuatu di dalam dirinya merasa, di sana terdapat jawaban yang ia cari. Langkah Angga terasa semakin berat saat ia mendekati rumah kecil itu. Meskipun cahaya yang dulu menyelimutinya sudah memudar, hatinya dipenuhi rasa penasaran yang semakin mendalam. Rumah itu tampak sangat tua, hampir terlupakan oleh waktu, dengan dinding kayu yang sudah rapuh dan jendela yang pecah. Namun, ada sesuatu yang menarik Angga untuk masuk. Seperti ada suara bisikan yang memanggilnya. Meskipun tidak ada suara yang terdengar, Angga berhenti beberapa langkah sebelum mencapai pintu rumah. Di depannya, pintu kayu itu terlihat seolah menunggu kedatangannya. Selalu ada perasaan aneh yang datang dalam momen-momen seperti ini. Namun, tak ada jalan kembali. Entitas itu, Sukmo Kinarasi, mungkin telah menghilang untuk sementara, tetapi ia tahu kegelapan itu belum benar-benar pergi. Ada hal yang belum terungkap, sebuah rahasia yang harus dijawab. Dengan napas tertahan, Angga mengulurkan tangan untuk memegang gagang pintu yang sudah berkarat. Ia menariknya pelan, dan pintu itu terbuka dengan suara berderit yang keras, seperti mengeluh karena telah terlalu lama terkunci. Di dalam, udara terasa lembab dan berbau tanah. Ruangan yang gelap itu hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk melalui celah jendela pecah. Di dalam rumah itu, Angga bisa melihat tumpukan buku-buku tua yang berserakan di atas meja kayu. Pemandangan itu seolah memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang penting di sini, sesuatu yang telah lama dilupakan. Pikirannya langsung teringat pada sebuah cerita yang pernah didengar dari seorang penduduk tua desa, cerita tentang sebuah kitab kuno yang berisi pengetahuan tentang dunia gaib. Angga merasa, kitab itu bisa menjadi kunci untuk memahami lebih dalam tentang Sukmo Kinarasi dan apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Dengan hati-hati,
ia mulai menyisir meja dan rak buku yang ada di ruangan itu. Tumpukan buku tua yang hampir hancur membuatnya harus ekstra hati-hati. Setelah beberapa menit mencari, tangannya akhirnya menyentuh sebuah buku yang berbeda dari yang lain. Buku itu terbuat dari kulit yang sudah usang, dengan tulisan yang hampir pudar. Tanpa ragu, Angga membuka halaman pertama. Halaman-halaman buku itu penuh dengan tulisan tangan yang sulit dibaca, tetapi Angga merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus membacanya. Sebuah nama muncul di salah satu halaman, nama yang membuat darahnya serasa beku, Sukmo Kinarasih. Di bawah nama itu, tertulis sebuah cerita yang menceritakan tentang asal-usul entitas tersebut. Sukmo Kinarasih ternyata bukan hanya sekadar roh penasaran. Ia adalah hasil dari sebuah kutukan yang dibuat oleh leluhur desa Kinarasih, sebuah kutukan yang mengikat jiwa manusia yang datang ke desa ini untuk selamanya. Kutukan itu tercipta karena adanya pengorbanan jiwa seorang penduduk desa yang hilang dalam suatu ritual yang tidak diketahui oleh orang luar. Setiap 100 tahun sekali, jiwa tersebut akan bangkit, mengumpulkan pengikutnya dan menuntut korban, hingga kutukan itu bisa dihentikan. Namun, hanya ada satu cara untuk mengakhiri kutukan tersebut. Sebuah pengorbanan terakhir harus dilakukan oleh mereka yang terikat dengan desa, dan hanya mereka yang benar-benar memahami kisah ini yang dapat memutus siklus itu. Pengorbanan itu adalah penyerahan diri sukarela, untuk menjadi bagian dari dunia lain yang tidak pernah terungkapkan. Angga terperanjat. Apa yang ia baca ini jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya sekadar terseret ke dalam kisah ini, ia adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan. Sukmo Kinarasih tidak hanya mengincar jiwa-jiwa yang datang ke desa ini, tetapi ia juga menunggu mereka yang bisa mengakhiri kutukan tersebut dengan sebuah pengorbanan terakhir. Jantung Angga berdegup kencang. Jika ia tidak menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini, seluruh desa Kinarasih akan terus terperangkap dalam lingkaran tak berujung, dan entitas Sukmo Kinarasih akan terus bangkit untuk menuntut korban baru. Hanya ada satu pilihan, dan itu adalah sebuah pengorbanan yang sangat berat. Di saat itulah, Angga mendengar suara langkah kaki yang lembut, namun pasti, di luar rumah. Angga berbalik, dan di sana, berdiri di ambang pintu, adalah sosok Sukmo Kinarasih. Mata kosongnya yang tajam menatap Angga, dan senyum menyeramkan itu kembali menghiasi wajahnya. "Apakah kau siap, Angga?" Suara itu terdengar begitu dekat, seakan melintasi dinding waktu dan ruang. "Siap untuk mengakhiri segala penderitaan ini?" Angga terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa sekarang ia berada di persimpangan jalan yang tak bisa dielakkan. Pengorbanan itu harus dilakukan. Tetapi apakah ia bisa melakukannya? Bisakah ia menyelamatkan desa ini dan seluruh jiwa yang terperangkap di dalamnya? Atau akankah ia terjerat dalam kutukan yang tak pernah berkesudahan?